Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam buat Rasulullah. Pada mahasiswa bimbingan skripsi saya dan mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang akan menulis skripsi, saya mau berbagi kepada Anda tentang penulisan proposal bab 1 yang terdiri dari bab 1 itu adalah membuat latar belakang masalah, kemudian rumusan sampai kepada penjelasan. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana membuat latar belakang masalah dalam penulisan skripsi. Tentu ini skripsi dengan secara umum ya, apakah penelitiannya kualitatif, kuantitatif, walaupun nanti secara spesifik penelitian kuantitatif dan kualitatif itu atau penelitian pengembangan dan penelitian survei dan lain-lainnya tentu berbeda secara khusus yang melatar belakanginya. Namun ini kita bahas latar belakang, cara membangun latar belakang secara umum yang saya ambil dari instrumen yang dibuat oleh Pak Dr. Supriyadi karena disertasi beliau terkait dengan bimbingan skripsi. Dan mungkin ini sudah melalui uji-uji, makanya saya kutip salah satu instrumen beliau ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa. Yang pertama adalah membuat paragraf awal dengan ide pokok yang berkaitan langsung dengan masalah, bukan dari ide-ide yang jauh. Nah, ini yang perlu. Jadi membangun latar belakang masalah itu kita masuk langsung kepada ide ide pokok dari masalah penelitian kita. Contohnya kalau kita meneliti, membuat skripsi tentang pengembangan bahan ajar ya. Jadi kalau pengembangan bahan ajar berbasis digital umpamanya. Jadi kita langsung masuk kepada persoalan pokok kita tentu adalah bahan ajar. Ya boleh kita menyinggung sedikit umpamanya bahan ajar itu bahagian dari komponen pendidikan, tetapi kita fokus kepada bahan ajar, kemudian permasalahannya apa. Jadi paragrafnya itu ya bicara tentang bahan ajar. Bahan ajar dalam konsep pembelajaran adalah menjadi salah satu unsur pokok dalam mencapai tujuan pembelajaran kayak itu. Yang kedua, memiliki keterkaitan ide antar paragraf. Nah, paragraf itu antar satu paragraf dengan paragraf itu pastikan ada keterkaitan. Kalau kita bicara bahan ajar tadi, yang pertama mungkin kita membahas tujuan bahan ajar itu dibuat untuk apa dulu. Ya, kemudian paragraf kedua kita membahas apa pentingnya bahan ajar. Ada enggak tujuan dengan penting? Nanti ada kaitan antar paragraf itu. Jadi kemudian umpamanya apa ciri-ciri bahan ajar yang baik. Nah itu satu paragraf, dua paragraf. Jangan nanti lompat-lompat satu bicara paragraf. Nanti paragraf yang kedua bicara kurikulum, bicara pembelajaran, bicara guru. Itu tidak sesuai ya. Yang ketiga adalah paragraf yang dibangun tidak terlalu panjang, tak usah terlalu panjang paragraf-paragraf yang dibangun. Kalau bicara tujuan pendidikan, tujuan pengembangan bahan ajar itu adalah A, B, C, ya fokus saja. Tujuan pengembangan bahan ajar itu adalah A, B, C, D. Atau pentingnya bahan ajar itu A, B, C. Nanti kita kasih, jadi dalam bentuk paragraf. Kalau umpamanya pentingnya bahan ajar itu ya fokus kepada paragraf ide pokoknya apa. Jadi tidak terlalu panjang. Yang keempat adalah latar belakang masalah harus memiliki kerangka filosofis ya.
kerangka filosofis. Jadi ada di latar belakang itu biasanya urutannya ada kerangka filosofis, teoritis, yuridis, praktis, dan empiris praktis. Jadi ada filosofis, ya landasan filosofis umpamanya tentang bahan ajar ini apa umpamanya. Ya mungkin kemudian pandangan-pandangan filosofis tentang bahan ajar baik menurut pandangan ayat Al-Quran dan sebagainya yang perlu kita masukkan. Kemudian landasan teoritis, kalau pandangan-pandangan teoritis ini berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Siapa yang ahli dalam pengembangan bahan ajar? Siapa yang pernah menulis tentang bahan ajar? Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Ini kenaan dengan kita hidup berbangsa dan bernegara, keputusan-keputusan menteri, peraturan menteri, atau undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah yang terkait langsung dengan bahan ajar ini. Kemudian yang ketiga adalah landasan empiris. Apa fakta empiris tentang bahan ajar ini? Yang kita lihat, ya kita wawancarai melalui guru yang menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan yang perlu kita lihat adalah memuat hasil riset awal. Ada riset awal, observasi, wawancara. Rangka empiris itu, fakta-fakta empiris yang kita sampaikan di bab 1 itu harus melalui riset awal. Harus ada wawancara awal lah, atau melalui observasi awal dengan stakeholder atau informan kita. Kalau pengembangan bahan ajar itu di sekolah, tentu di guru. Kalau pengembangan bahan ajar itu di perguruan tinggi dengan dosen yang bersangkutan, ya. Kalau bisa juga dokumentasi, kalau diperlukan kita analisis dokumen-dokumen itu berdasarkan konsep yang kita ingin kembangkan. Kemudian riset itu dilengkapi dengan di mana, kapan, siapa, dan bagaimana hasilnya nanti. Riset awal itu harus dilengkapi di mana kita melakukan wawancara, kapan kita wawancara, siapa yang kita wawancarai, bagaimana hasil wawancara. Jadi harus ada gambaran landasan faktualnya. Umpamanya wawancara dengan guru pada hari itu tentang bahan ajar yang digunakan dalam PAI, menggunakan buku ini umpamanya. Ya, kemudian riset awal diperkuat dengan menggunakan instrumen, ya, instrumen observasi atau pedoman wawancara. Tentu dari awal kita pergi ke sekolah itu membawa dulu panduan apa yang mau kita wawancarai terkait, umpamanya kalau tadi kait umpamanya pengembangan bahan ajar, tadi ya kita harus bercerita dulu apa kelemahan-kelemahan bahan ajar ini. Kemudian apa buku yang dipakai dalam mengajar, kemudian bagaimana keterkaitan antar bahan ajar dengan KIKD dan sebagainya, itu bisa dibuat panduannya. Kemudian riset awal juga harus dilakukan dengan prosedur penelitian mini, menyeluruh, akurat, memenuhi syarat-syarat. Nah, jadi ya minimal ada wawancara lah ya, ada observasi awal yang terkait dengan masalah kita. Riset awal juga diperkuat dengan menggunakan instrumen observasi. Riset awal dibuktikan dengan bukti otentik. Nah, harus dibuktikan nanti bahwa memang nanti dalam bimbingan guru dosen akan bertanya, betul sudah ke lapangan, betul sudah wawancara, itu harus dibuktikan. Kemudian yang ketiga, terlihat kesesuaian antara tawaran dengan permasalahan, ya, yang terlihat di riset awal. Nampak kesesuaian antara tawaran solusi atau kajian dengan permasalahan. Jadi nampak antara kesesuaian ini kita ketika saya bawa konsep pengembangan bahan ajar itu idealnya begini, pergi ke lapangan nampak kesenjangannya. Wah, di sini bahan ajarnya belum digital ini. Kalau pun masih manual umpamanya. Padahal konsep pengembangan bahan ajar digital ini konsepnya seperti ini.
Kemudian yang selanjutnya adalah riset latar belakang masalah diakhiri dengan kalimat statement masalah. Nanti di belakangnya itu ada statement permasalahan. Berdasarkan fakta empiris ini, berdasarkan wawancara ini, berdasarkan landasan empiris ini, saya mau meneliti bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis itu. Kemudian yang kelima, latar belakang masalah didukung oleh minimal 5 buku berkenaan dengan masalah dan 10 jurnal di luar masalah pokok. Nah, ini tergantung lah ya kalau skripsi. Jadi ada minimal 5 buku harus kita siapkan untuk membuat latar belakang masalah. Kalau Pak Dr. Supriyadi ini menyebut ada 10 jurnal di luar masalah pokok, buku-buku pendukung dan buku-buku pokok langsung terkait dengan apa kita 5, kemudian yang mendukung 10 buah. Barangkali itu saja dalam merumuskan latar belakang masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada mahasiswa yang bimbingan dengan saya. Mohon diperhatikan dalam menulis latar belakang masalah supaya nanti karena kita dalam kondisi seperti sekarang, diharapkan Anda juga aktif membaca panduan penulisan skripsi yang ada di website kita, kemudian buku-buku yang terkait dengan metode penelitian. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.